Shalom, selamat pagi saudara dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan. Dimanapun saudara berada, mengambil waktu sejenak, bersaat teduh, merenungkan firman Tuhan bersama-sama dengan program Bible and Coffee ini. Saya bersyukur karena melalui program ini banyak umat Tuhan kembali dikuatkan. Melalui program ini banyak umat Tuhan diberkati. Dan melalui program ini kembali banyak mengajak setiap umat Tuhan untuk memulai hari bersama dengan firman Tuhan. Kita adalah orang-orang yang tidak sempurna, tapi ketika kita mau belajar firman, kita mau siap disempurnakan. Katakan amin. Amin saudaraku. Karena itu pagi hari ini saudara dikasih dalam Tuhan, saya kembali mengajak setiap umat Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kita melakukan segala sesuatunya di sepanjang hari berjalan ini. Mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat anugerah Tuhan, terima kasih buat kasih setia Tuhan. Pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada di dalam berkat, kasih setia dan anugerah Tuhan. Dan sebelum kami melakukan segala sesuatunya di sepanjang hari berjalan ini, kami minta tuntunan Tuhan, pimpinan-Mu melalui firman-Mu, sehingga kami mengerti akan firman Tuhan, dan firman itulah yang memerdekakan hidup kami. Sampaikan sesuatu bagi kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Satu kebenaran firman Tuhan saya mau sampaikan buat saudara dan saya pagi hari ini sebelum kita melakukan segala sesuatunya. Di dalam Lukas pasalnya yang ke-6, saudara dikasih dalam Tuhan, ayat 45. Lukas 6 ayat 45. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita perhatikan sama-sama firman Tuhan ini. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Coba kita cerna lagi nih saudara ya. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Jadi orang dapat dikatakan baik ketika hatinya baik. Kenapa? Karena hati mengeluarkan segala yang baik kalau hatinya baik. Demikian pula sebaliknya. Orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Jadi apa yang ada di dalam hati itu yang akan keluar. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Karena itu hari ini secara khusus dalam perenungan firman Tuhan hari ini sudah dikasih dalam Tuhan, kembali kita diingatkan yang selalu harus kita jaga adalah hati. Amin. Hati yang harus kita jaga. Sehingga pada akhirnya ketika kita menjaga hati, otomatis yang keluar dari mulut kita adalah apa yang ada di dalam hati kita. Makanya Yesus bilang dalam Matius 15 ayat 18, apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan seseorang. Jadi bukan apa yang masuk yang menajiskan, tapi apa yang keluar. Dan apa yang keluar itu apa yang dari dalam hati. Benarlah Amsal katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari sana terpancar kehidupan. Kita anak-anak Tuhan tahu betul tentang ayat ini. Jaga hati, tapi justru seringkali kita fail di sini, kita gagal di sini. Kenapa? Karena ini yang tadi saya bilang bahwa kita tinggal di dunia, saudara dikasih dalam Tuhan. Kita tinggal di dunia, kita masih tinggal di antara orang-orang yang bisa berbuat jahat dalam kehidupan setiap kita. Tapi seringkali kita diingatkan juga, ayo jaga hati. Kita bisa dirancangkan yang jahat, orang bisa berbuat seenaknya dalam hidup kita. Tapi yang memutuskan untuk bisa jaga hati adalah pribadi kita sendiri. Kita mau menyimpan dendam kah? Kita mau menyimpan hati kita dalam hati kita kebencian kah? Ini keputusan kita. Orang bisa buat apa di luar kita, tapi yang bisa memberikan dampak dalam hidup kita adalah kita sendiri. Tergantung kita menyikapinya. Nah, ini kuncinya. Tergantung kita menyikapinya. Sehingga kalau hati kita menyikapinya dengan rasa syukur, hati kita menyikapinya dengan rasa udahlah biarinlah orang ngomong apa tentang saya. Tapi kalau kita tetap menyikapi hati kita dengan penuh kedendaman, orang ini jahat banget sih, aduh ini orang kok nyakitin hati saya banget sih ngomong. Ini yang selalu saya bilang, saudara dikasih dalam Tuhan, kita gak bisa membuat setiap mulut orang terkatup. Kita gak bisa. Tapi kita bisa menjaga hati kita untuk tetap bersih. Kita bisa menjaga hati kita untuk tidak menyimpan dendam. Kita bisa menjaga hati kita untuk tidak menyimpan kebencian. Itu keputusan saudara dan saya. Karena itu di pagi hari ini saudara dikasih dalam Tuhan sebagai renungan singkat.
Ayo sama-sama kita jaga hati. Bukan cuma jaga dompet kita, ya kan, ada orang bilang jaga dompet. Jaga dompet. Saudara dikasih dalam Tuhan, ketika kita menjaga hati kita, maka dampaknya akan baik. Dampaknya akan baik. Orang akan melihat kok siapa kita, kelihatan kok apa orang dalam hatinya, kelihatan. Makanya orang bilang, oh nggak bisa diterka hati seorang. Orang bisa dilihat dari perkataannya, saudara. Kalau orang cuma ngomongin orang, perkataannya cuma ngejelekin orang, perkataannya cuma nyindir orang, perkataannya cuma nyakitin orang, perkataannya menimbulkan kebencian, hatinya sedang luka. Bahkan tidak sedikit pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang memiliki hati yang dipenuhi dengan kebencian, kedendaman, sakit hati karena luka. Sehingga akhirnya menyerang orang, sehingga akhirnya menghakimi orang, nyalahin orang, cari-cari kesalahan orang. Demikian pula dalam hidup berumah tangga. Pasangan suami istri tidak sempurna satu dengan yang lain. Kita mengerti karena ketidaksempurnaan itu kita saling melengkapi. Itu sebabnya istri jaga hati, jangan sampai kecewa, sakit hati sama suami. Habis kenapa pendeta? Suami saya nggak sempurna, nggak sama seperti suami-suami si A, si B. Jangan buat perbandingan. Kita sadar diri dong, kita juga belum sempurna kok. Demikian pula sebaliknya suami-suami, jangan membanding-bandingkan istrimu dengan istri orang lain. Justru karena keberadaan, dengar baik, karena keberadaan kita memperlengkapi pasangan kita. Sehingga akhirnya sudah dikasih dalam Tuhan, hati kita selalu dipenuhi dengan ucapan syukur. Bukan kebencian, bukan sakit hati, bukan kekecewaan. Tidak sedikit rumah tangga dari anak-anak Tuhan hancur gara-gara hati yang hancur. Saya ulangi sekali lagi, tidak sedikit rumah tangga dari anak-anak Tuhan yang telah diberkati dalam pernikahan yang kudus memiliki rumah tangga yang retak, memiliki rumah tangga yang hancur karena dimulai dari hati yang kecewa. Saya kecewa pendeta, ternyata suami saya tidak sama seperti suami saya yang dulu pernah saya kenal. Iya kan? Saya kecewa karena ternyata istri saya tidak sama seperti yang dulu ketika saya pacaran dengan dia. Come on, segala sesuatu bisa berubah hari-hari ini. Tapi yang menyikapi kita adalah diri kita sendiri. Karena itu jagalah hati setiap kita. Jangan sampai karena hati badan binasa. Karena hati kita, maka perkataan-perkataan yang keluar adalah apa yang dalam isi hati kita. Mata air yang pahit tidak bisa memancarkan mata air manis. Demikian pula sebaliknya, sumber mata air manis tidak bisa memancarkan air yang pahit. Kalau hati kita dipenuhi dengan ucapan syukur, hati kita dipenuhi dengan rasa bahagia, hati kita tidak menyimpan dendam, kebencian, maka yang keluar adalah perkataan-perkataan berkat. Dari mulut seseorang bisa terlihat siapa dia. Amin, saudara. Karena itu mulai hari ini, orang bisa buat apa aja terhadap kita. Tapi tugas kita satu, jaga hati. Jaga hati. Orang mau buat apa terhadap kita, yang penting kita jaga hati supaya perkataan orang itu nggak ngotorin hati kita. Perkataan orang itu nggak nyakitin hati kita. Caranya gimana? Kita yang memutuskan kok. Amin. Jadi jangan pernah bilang abis perkataan nyakitin hati saya, abis kelakuannya nyakitin hati saya. 1000 orang bisa buat seperti itu. Kalau engkau simpan semua dalam hatimu 1000-1000-nya, busuk hati kita, saudara. Lalu caranya bagaimana? Biarkan saja. Orang mau ngomong apa tentang kita. Hidup kita tidak ditentukan oleh apa kata orang kok. Hidup kita ditentukan oleh apa kata firman tentang kita. Hidup kita ditentukan oleh apa perkataan Allah tentang saya. Tidak ditentukan oleh apa perkataan orang tentang saya. Amin. Mulai hari ini kita mau belajar untuk menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Sebab dari hati terpancar apa yang baik atau apa yang jahat. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat berkat firman-Mu. Pagi hari ini kami diingatkan untuk selalu menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan. Orang bisa buat jahat terhadap kami. Orang bisa mengecewakan kami, orang bisa mengata-ngatai kami. Namun keputusan kamilah untuk kami tetap bisa menjaga hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur. Hati kami dipenuhi dengan kebahagiaan. Kami tidak mau menyimpan hal-hal yang busuk, hal-hal yang jahat dalam hati dan perbendaharaan hati kami. Kami hanya mau menyimpan apa yang baik dalam hati kami. Sebab dengan demikian kami bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di sekeliling kami. Dengan dimulai memiliki hati yang berkenan kepada Tuhan. Bapak berkati setiap umat Tuhan yang pagi hari ini bergabung dalam Bible and Coffee merenungkan firman Tuhan sebelum memulai segala sesuatunya. Berkat Tuhan ada atas kehidupan setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya.
Kita perlu jaga hati selalu setiap hari. Setiap hari, jaga hati kita. Jangan sampai terkontaminasi. Tuhan Yesus memberkati kita.